Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Nur Laksana, NIM S1 S1222127 dari kelas A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Introduction to Python Programming pada modul mata kuliah struktur data. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama di sini ada topik-topik yang akan dibahas, yaitu ada 2. Yang pertama, revisiting basic, dan yang kedua, advance. Di revisiting basic itu ada beberapa yang akan dibahas, yaitu Python objects, ada identifiers, yang kedua sequence types, ada list, tuple, set, string, yang ketiga ada dictionary class, yang keempat ada operators for sequence dan dictionaries, yang kelima ada polymorphic function, dan yang terakhir itu file read dan write. Yang kedua ada topik kelanjutan, itu exception handling, iterators and generators, Python convenience, dan scope and namespace. Selanjutnya, introduction. Apa itu Python? Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang dirancang untuk keterbacaan tinggi dan pembuatan prototipe lebih cepat yang mengarah pada pengembangan perangkat lunak siap produksi. Kenapa harus Python? Yang pertama itu bekerja pada berbagai platform, yaitu Windows, Linux, Mac, dan lain-lain. Yang kedua, sintaks sederhana mirip dengan bahasa Inggris. Yang ketiga, menulis program dengan baris yang lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Terus yang keempat, berjalan pada juru bahasa kode, dapat dieksekusi segera setelah ditulis. Kemudian di sini langsung saja, how and where to write programs, bagaimana dan di mana menulis program. Yang pertama itu kode dapat dieksekusi secara online di Google Colabs. Terus yang kedua, buat buku catatan Python 3 yang baru. Ke file, terus buku catatan Python 3 yang baru. Terus yang ketiga, contoh lembar program disediakan untuk referensi. Yang keempat, kami akan menggunakan Jupyter Notebook untuk menulis program. Yang kelima, pelajari tutorial Google Colab untuk memahami lebih lanjut tentang penggunaannya. Terus yang terakhir, Anda juga dapat menulis kode Anda di IDE Python lainnya. Contohnya ada di gambar sebelah sini. Terus yang selanjutnya itu pengenalan Python. Yang pertama, sebuah bahasa pemrograman. Yang kedua, tanda pagar digunakan untuk menyisipkan komentar. Yang ketiga, ini ada beberapa simbol-simbol ya. Simbol-simbol ini dapat digunakan untuk komentar di baris. Terus selanjutnya, tanda garis miring terbalik dapat digunakan untuk melanjutkan perintah pada beberapa baris.
Yang kelima, blok kode diberi tab yang menjorok ke dalam struktur kontrol. Dan yang terakhir ada bahasa berorientasi objek dan membentuk dan kelas membentuk dasar untuk semua tipe data. Selanjutnya ada identifiers, mengidentifikasi. Mengidentifikasi adalah nama variabel, peka huruf besar kecil, kombinasi huruf, angka, dan garis bawah. Yang kedua itu mengidentifikasi Python paling mirip dengan reference variable dalam pemrograman Java atau variabel penunjuk di C++. Catatan, setiap mengidentifikasi secara implis dikaitkan dengan alamat memori dari objek yang dirujuknya. Selanjutnya yaitu Python adalah diketik secara dinamis karena tidak ada deklarasi awal yang mengatakan mengidentifikasi dengan tipe data tertentu. Di bawah sini ada beberapa kata. Reservoir verb. Nah, selanjutnya membuat dan menggunakan objek. Membuat instance kelas baru. Contohnya ada di sebelah sini. Yang kedua, Python literal untuk menunjukkan contoh baru. Contohnya seperti ini. Lebih besar berarti sama dengan 98,6. Selanjutnya, alias menugaskan pengidentifikasian kedua ke objek yang sudah ada. Lalu, Python mendukung berbagai cara memanggil metode. Yang pertama, sort kurung data, yaitu panggilan standar ke metode atau fungsi. Yang kedua, data.sort dalam kurung, yaitu fungsi anggota. Contoh-contoh penggunaan fungsinya di sini. Terus yang selanjutnya membuat dan menggunakan objek. Yang pertama itu membuat instance. Selanjutnya jenis metode. Yang pertama mengakses, mengembalikan informasi tentang keadaan suatu objek, tapi tidak mengubah keadaan. Yang kedua, mutators atau perbarui metode, mengubah status objek. Yang ketiga, sebuah kelas adalah immutable. Artinya, jika setiap objek dari kelas tersebut tetap pada satu instansiasi yang selanjutnya tidak dapat diubah. Contoh, kelas float. Contohnya, float
nt, modul, string class. Selanjutnya di sini ada sequence type class atau kelas tipe urutan. Yang pertama itu the list class, yang kedua the tuple class, yang ketiga the string class, dan yang keempat the set atau frozen set class. Kita masuk yang ke pertama, yaitu the list class atau daftar kelas. Contoh daftar menyimpan urutan objek. Daftar adalah sebuah struktur referensial karena secara teknis menyimpan serangkaian referensi ke elemen-elemennya. Selanjutnya, daftar adalah urutan berbaris array, yaitu indeks 0. Jadi, dengan daftar dengan panjang n memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga n-1 inklusif. Selanjutnya, Python menggunakan karakter dalam kurung seperti ini sebagai pembatas untuk literasi daftar. Dengan tanda kurung seperti ini, itu sendiri merupakan daftar kosong. Selanjutnya, the list, konstruktor menghasilkan daftar kosong secara default, namun konstruktor akan menerima parameter apapun yang bertipe variable. Selanjutnya, the list is a mutable sequence. Elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari urutan. Yang selanjutnya itu the tuple class. Yang pertama, an immutable version of the sequence. Itu tidak bisa diubah. Elemen tidak dapat ditambahkan ke atau dihapus dari urutannya. Yang kedua, tanda kurung membatasi sebuah tuple dengan tanda kurung menjadi tuple kosong. Yang ketiga, untuk menyatakan tuple dengan panjang 1 sebagai literal, koma harus ditempatkan setelah elemen, namun di dalam tanda kurung. Misalnya, dalam kurung 17 adalah tuple 1 elemen. Maaf, dalam kurung 17, tutup kurung. Contohnya ada di sebelah kanan sini. Kita lanjut, the string class. Yang pertama, mewakili rangkaian karakter yang tidak dapat diubah. Contoh. Yang kedua, contohnya itu terlihat pada tanda petiknya. Dan juga di sini ada beberapa garis miring yang terbalik. Yang ketiga itu karakter Unicode juga dapat disertakan. Contohnya seperti ini. Untuk tanda petik yang 1 dan 3 ini itu untuk komentar multibaris. Dan yang terakhir itu karakter individual dari string dapat diakses menggunakan operator seperti ini. Contohnya ada di sebelah kanan.
Selanjutnya, the set and frozen set classes. Yang pertama itu, untuk mengatur kelas mewakili pengertian matematika tentang himpunan, yaitu kumpulan elemen tanpa duplikat dan tanpa urutan yang melekat pada elemen tersebut. Yang kedua, keuntungan utama menggunakan kumpulan dibandingkan dengan daftar adalah bahwa ia mempunyai metode yang sangat formal untuk memeriksa apakah elemen tertentu terdapat dalam sebuah set. Ini didasarkan pada struktur data yang disebut dengan hash table. Yang ketiga, terdapat dua batasan. Yang pertama, tidak dapat mempertahankan elemen dalam urutan tertentu. Yang kedua, hanya instance dengan tipe yang tidak dapat diubah yang dapat ditambahkan ke dalam set. Contohnya int, floats, string, tuples, dan frozen sets. Keempat, frozen set class adalah bentuk tipe himpunan yang tidak dapat diubah. Yang kelima, sets menggunakan kurung kurawal sebagai pembatas suatu himpunan. Contohnya ada seperti ini. Kurung kurawal. Dan juga kurung kurawal ini tidak mewakili himpunan kosong karena alasan historis. It represents an empty dictionary. Contohnya bisa dilihat sini. Yang selanjutnya, the dict class. Mewakili dictionary atau pemetaan dari sekumpulan kunci berbeda ke nilai terkait. Lalu yang kedua, literal dictionary juga menggunakan kurung kurawal. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, bentuk literal kurung kurawal menghasilkan kamus kosong. Keempat, the konstruktor untuk kelas dict menerima pemetaan yang ada sebagai parameter. Yang kelima itu ada alternatifnya. Konstruktor menerima rangkaian pasangan nilai kunci sebagai parameter, seperti pada dict pairs dengan pasangan. Contohnya ada di sini. Dan juga di sebelah sini adalah inputnya, dan yang sebelah sini adalah outputnya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu expression, operators, and precedence. Yang pertama itu logical operator, not, and, or. Equality operator, is not, tanda sama dengan 2 kali, tanda seru, dan sama dengan. Comparison operators itu seperti ini simbolnya.
arithmetic operators, dan yang terakhir bitwise operators. Simbol-simbolnya itu seperti ini ya. Kita masuk ke sequence operator. Yang pertama, Python bergantung pada zero indexing of sequence, sehingga barisan dengan panjang n memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga n plus 1 inklusif. Yang kedua, Python juga mendukung penggunaan indeks negatif yang menunjukkan jarak dari akhir rangkaian. Indeks min-1 menunjukkan elemen terakhir indeks. Indeks min-2 menunjukkan elemen kedua hingga terakhir, dan seterusnya. Yang ketiga, slicing. Interval setengah terbuka. Contohnya itu data 328. Menunjukkan urutan berikutnya yang mencakup 5 indeks, yaitu 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang terakhir, semua urutan menentukan operasi perbandingan berdasarkan urutan leksikografis, melakukan perbandingan elemen demi elemen hingga perbedaan pertama ditemukan. Misalnya 5, 6, 9. Lebih kecil dari 5, 7. Karena entry pada indeks 1. Contoh penggunaan seperti ini. Yang selanjutnya itu operator untuk set. Operators for sets. Sini ada beberapa simbol-simbol yang digunakan. Ini K in S, yaitu containment check. K not in S, not containment check. Dan beberapa simbol lainnya. Sini juga ada operators for dictionaries. Operator untuk penjelasannya ada di sebelah sini. Dan selanjutnya ada operators penugasan yang diperluas, extended assignment operators. Kita langsung ke materi selanjutnya saja. Operator precedence. Yang pertama itu ada penugasan berantai. Yang pertama, X sama dengan Y sama dengan 0. Yang kedua, 1 lebih kecil sama dengan X ditambah Y lebih kecil sama dengan 10. Tipe dan simbolnya ada di sini. Yang selanjutnya, control flow. If, while, for, break, dan continue.
break pernyataan mengakhiri perulangan while atau for yang paling cepat ditutup. Continue pernyataan menyebabkan iterasi saat ini dari badan perulangan berhenti. Tetapi lintasan perulangan berikutnya berjalan seperti yang diharapkan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu function. Yang pertama, istilah fungsi digunakan untuk mendeskripsikan fungsi tradisional tanpa kewarganegaraan yang dipanggil tanpa konteks kelas tertentu atau turunan dari kelas tersebut. Seperti B sama dengan sorted dalam kurung data. Lalu yang kedua, istilah metode digunakan untuk mendeskripsikan fungsi anggota yang dipanggil pada objek tertentu menggunakan sintaks penyampaian pesan berorientasi objek. Seperti C sama dengan data dot sort. Selanjutnya yang ketiga itu ada pengidentifikasi yang digunakan untuk menggambarkan parameter yang diharapkan dikenal sebagai parameter performance. Selanjutnya yang keempat itu objek yang dikirim oleh pemanggil saat memanggil fungsi adalah actual parameters. Yang kelima, polymorphic function itu lebih dari satu kemungkinan tanda tangan panggilan. Nilai parameter default. Sini ada contoh default parameter. Yang ini adalah tanda tangan dari fungsi tersebut. Kemudian yang dari n terus ke 1 itu adalah body of the function. Terus yang return n adalah akhir dari fungsi. Selanjutnya ada input, output, file, hypernon. Yang pertama masukkan dari keyboard. Yang kedua keluarkan ke konsol, yaitu print. Contohnya seperti ini. Contoh 1. Ini contoh 2. Yang ketiga itu ada penanganan berkas. File adalah lokasi bernama pada disk yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Yang kedua itu cara pengoperasiannya. Yang pertama, buka file. Kedua, membaca file. Yang ketiga, tulis file. Dan yang terakhir, close file atau tutup file. Dan di bawah ini ada beberapa perintah dari function. Di sebelah sini ada perintahnya, di sebelah sini ada description-nya. Selanjutnya ada exception handling. Yang pertama,
Pengecualian adalah peristiwa yang terjadi selama eksekusi program yang mengganggu aliran. Yang kedua, penanganan pengecualian adalah proses penanganan error dan kesalahan runtime dengan baik. Yang ketiga, hal yang mencakup dua tugas utama. Yang pertama, lemparkan pengecualian yang sesuai. To rise dalam kurung juga assert dalam kurung. Kedua, jalankan fungsi yang sesuai dengan menangkap pengecualian berikut. Itu try, accept, block. Selanjutnya ini rise and exception. Contohnya ada gambar berikut. Try, accept, block. Itu kode yang mencurigakan dapat dimasukkan ke dalam blok coba. Dan gunakan blok kecuali untuk menang setiap jenis kesalahan yang berpotensi muncul dalam kode. Di sini juga ada beberapa contohnya. Yang di sebelah sini adalah codingan dari rise and exception, dan yang di sebelah kanan adalah catch and exception. Perbedaannya bisa dilihat, coba lihat. Selanjutnya ada assert dalam kurung function. Yang pertama, ini digunakan untuk menegakkan suatu kondisi, dan yang kedua, ini menimbulkan pengecualian ketika kondisinya tidak terpenuhi. Contohnya seperti ini. Dan yang ketiga, jika pernyataan gagal, Python menggunakan argumen untuk assertion error exception. Contohnya di sini dan jenis-jenis exception types-nya. Kita lanjut ke iterators and generators. Yang pertama, iterators adalah objek yang mengelola iterasi melalui serangkaian nilai. Yang kedua, jika I adalah sebuah iterators, setiap panggilan ke fungsi bawaan next dalam kurung I menghasilkan elemen berikutnya dari rangkaian yang mendasari. Yang ketiga, stop iteration dimunculkan untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Yang keempat, iterable adalah sebuah objek OBJ yang menghasilkan iterator sintaks seperti berikut. Yang kelima, teknik paling mudah untuk membuat iterators dengan Python adalah melalui penggunaan generators. Generator dapat memiliki beberapa perintah hasil. Dan yang terakhir, iterator dan generator memberikan manfaat lazy evaluation. Jika nilai dihitung,
Jika diminta, seluruh rangkaian tidak perlu berada di memori pada satu waktu. Di sini ada 3 contoh dari generator. Contoh 1 dan 2 adalah generator dan contoh 3 adalah iterator. Kita masuk ke additional pattern convenience. Ada contoh dari conditional expression-nya seperti ini. Yang kedua itu ada sintaks pemahaman, menghasilkan satu rangkaian nilai berdasarkan prosesor rangkaian lainnya. Contoh list comprehension seperti berikut. Yang ketiga ada comprehensive syntax. Contohnya ada di penggunaan dalam kode. Yang keempat, sintaks generator sangat menarik ketika hasilnya tidak perlu disimpan dalam memori. Yang kelima, misalnya untuk menghitung jumlah n kotak pertama, sintaks generator total sama dengan sum dalam kurung k for k in range dalam kurung 1 n tambah 1 berkurang. Lebih mudah daripada penggunaan pembukaan daftar yang dibuat secara eksplisit sebagai parameter. Selanjutnya ada packing and unpacking of sequence. Yang pertama itu automated packing. Jika serangkaian ekspresi yang dipisahkan koma diberikan dalam konteks yang lebih besar, ekspresi tersebut akan diperlukan sebagai satu tuple, meski tidak ada tanda kurung yang disertakan. Contohnya seperti ini. Yang kedua, salah satu kegunaan packing dengan Python adalah kapan returning multiple values from a function. Contohnya return x, y. Yang ketiga, automatic unpacking.
mengizinkan seseorang untuk menetapkan serangkaian identifikasi individu ke elemen urutan. Contohnya ada A, B, C, D sama dengan range yang kurung 7,11. Teknik ini dapat digunakan untuk membongkar tuple yang dikembalikan oleh suatu fungsi. Ada question, remainder sama dengan div not dalam form A, B. Sintaks ini juga dapat digunakan dalam konteks berulangan for. Ketika melakukan iterasi pada serangkaian iterable. For X, Y, in kurung contoh. Selanjutnya ada simultaneous assignment atau kombinasi pengepakan dan pembongkaran. Contohnya ada ini pertukaran nilai contoh 1 dan contoh 2. Materi selanjutnya yaitu ada scopes and namespace. Yang pertama, proses menentukan nilai yang terkait dengan identifikasi dikenal sebagai resolution. Kedua, setiap kali pengidentifikasi ditetapkan ke suatu nilai, definisi tersebut dibuat dengan A. Yang ketiga, specific scope. Yang keempat, penugasan tingkat atas biasanya dilakukan dalam yang disebut dengan global scope. Yang kelima, penugasan yang dibuat dalam isi fungsi biasanya memiliki cakupan lokal pada pemanggilan fungsi tersebut. Yang keenam, ada setiap cakupan berbeda di Python direpresentasikan menggunakan abstraksi yang dikenal sebagai namespace. Ketujuh, first class object adalah contoh tipe yang dapat ditetapkan ke pengidentifikasi, diteruskan sebagai parameter atau dikembalikan oleh suatu fungsi. Di Python, fungsi dan kelas juga diperlukan sebagai objek kelas 1. Kemudian yang selanjutnya ada modulus. Modul adalah kumpulan fungsi yang terkait erat dengan function n.
Yang kedua, kelas-kelas yang didefinisikan bersama dalam satu file kode sumber yang dapat diimpor dari dalam suatu program. Yang ketiga, di luar definisi bawaan, distribusi Python standar mencakup puluhan ribu nilai, fungsi, dan kelas lain yang diatur dalam additional Libra. From math import ada math from math import DISQR yang keempat, modul baru dapat dibuat dengan memasukkan definisi yang relevan ke dalam file bernama .py suffix. Definisi tersebut dapat diimpor dari file Python lainnya dalam direktori proyek yang sama. Seperti berikut. Seperti itu adalah deskripsinya. Dan di ujung buku ada ringkasan topik-topik bahas pada ini. Yang pertama, Introduction to Python Programming. Yang kedua, Various Type Class. Yang ketiga, Operators. Yang keempat, Input-Output, File Handling. Kelima, Exception Handling. Keenam, Iterators and Generators. 7, Python Convenience. 8, Namespace. Dan yang terakhir adalah baik, itu tadi pemaparan dari yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.